Halo teman-teman, perkenalkan saya Milka Saroningsi Baun dengan NIM 10220220170, Program Studi Pendidikan Kristen Anak Usia Dini, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kristen dari Institut Agama Kristen Negeri Kupang, dengan mata kuliah Metode Perkembangan Sosial Emosional Anak Usia Dini. Nah, teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang perkembangan sosial emosional anak usia dini. Ada 3 poin utama yang akan saya bahas dalam perkembangan sosial emosional anak usia dini. Poin yang pertama adalah hakikat perkembangan sosial emosional anak usia dini. Poin yang kedua yaitu teori perkembangan sosial emosional anak usia dini. Poin yang ketiga, perkembangan emosi dan kaitannya dengan otak. 3 poin utama ini akan saya bahas secara berurutan. Nah, teman-teman, kita mulai dari poin yang pertama. Poin yang pertama adalah hakikat perkembangan sosial emosional anak usia dini. Ada 3 hal yang akan saya bahas pada poin pertama ini, yakni yang pertama, pengertian perkembangan anak usia dini. Perkembangan anak usia dini merupakan proses perubahan yang berkesinambungan secara progresif dari masa kelahiran sampai usia 8 tahun. Dalam hal ini, anak mengalami pertumbuhan. Yang kedua, pengertian perkembangan sosial anak usia dini. Nah, teman-teman, di dalam perkembangan sosial ini, anak dituntut untuk memiliki kemampuan sesuai dengan tuntutan sosial di mana anak berada. Nah, tuntutan sosial yang dimaksud adalah bagaimana anak dapat bersosialisasi dengan baik sesuai dengan tahap perkembangan dan usianya. Yang ketiga, pengertian perkembangan emosional anak. Emosi merupakan perasaan atau afeksi yang timbul ketika seseorang sedang berada dalam suatu keadaan atau interaksi. Poin utama yang berikut atau yang kedua adalah teori perkembangan sosial emosional anak usia dini. Ada 3 teori yang akan saya bahas dalam poin yang kedua ini, yaitu poin yang pertama adalah teori psikoseksual Erikson. Ada 4 tahap perkembangan sosial emosional anak usia dini menurut teori psikoseksual Erikson. Tahap yang pertama adalah tahap trust dan mistrust, atau tahap di mana anak percaya dan tidak percaya. Yang kedua, tahap autonomi dan shame-doubt, atau tahap otonomi dan malu. Yang ketiga, tahap inisiatif dan guilt, atau anak memiliki inisiatif dan rasa bersalah. Yang keempat, tahap industri dan inferiority, di mana anak tekun dan rasa rendah. Teori yang kedua adalah teori bermain miliar partai. Nah, teman-teman, tahap perkembangan bermain yang mencerminkan tingkat perkembangan sosial diantaranya sebagai berikut. Yang pertama ada unocupid play, di mana anak mengamati kejadian sekitar yang menarik perhatian anak. Yang kedua, solitary play atau bermain sendiri,
di mana anak sibuk bermain sendiri dan tampak tidak memperhatikan kehadiran anak-anak lain di sekitarnya. Yang ketiga, onlooker play atau pengamat, di mana kegiatan bermain dengan mengamati anak-anak lain melakukan permainan dan tampak ada minat yang besar terhadap kegiatan bermain yang diamatinya. Yang keempat, parallel play atau bermain paralel. Di sini dua anak atau lebih bermain dengan jenis atau alat permainan yang sama serta melakukan gerakan atau kegiatan yang sama. Yang kelima, associative play, di mana adanya interaksi antara anak yang bermain dan saling tukar alat permainan. Yang keenam, cooperative play atau bermain bersama. Di sini adanya kerjasama antara anak-anak dalam pembagian tugas atau peran dalam permainan yang melibatkan anak-anak untuk mencapai suatu tujuan dari permainan tersebut. Nah, teori yang selanjutnya, teori yang ketiga, yaitu teori perkembangan emosi. Nah, teman-teman, terdapat beberapa teori perkembangan emosi. Yang pertama, teori emosi dua faktor atau Schachter-Singer. Teori ini mengatakan bahwa ketika seseorang menghadapi kejadian yang membangkitkan emosi, umumnya ia akan mengalami gangguan fisiologis atau perubahan fisik yang netral dan tidak jelas. Yang kedua, teori emosi James Lange. Emosi menurut kedua ahli ini itu terjadi karena adanya perubahan pada sistem vasomotor atau otot-otot. Yang ketiga, teori emergensi Cannon. Nah, teman-teman, teori ini menyebutkan bahwa emosi atau pengalaman subjektif psikologi timbul bersama-sama dalam reaksi fisiologi seperti jantung berdebar-debar, tekanan darah yang naik, dan nafas bertambah cepat. Nah, poin utama yang terakhir adalah perkembangan emosi dan kaitannya dengan otak. Nah, teman-teman, perkembangan otak setelah lahir berkaitan erat dengan perubahan kehidupan emosional. Ini merupakan proses dua arah. Pengalaman emosional bukan saja dipengaruhi oleh perkembangan otak, tetapi juga memiliki pengaruh jangka panjang terhadap struktur otak. Terdapat 4 peralihan pada organisasi otak yang kurang lebih berhubungan dengan perubahan pada pengolahan emosional. Di antaranya ada sebagai berikut, itu ada 4. Yang pertama itu pada usia 3 bulan. Di sini korteks cerebrum mulai berfungsi, yang membuat anak persepsi kognitif berfungsi. Yang kedua itu pada usia 9 atau 10 bulan. Di sini lobus frontal mulai berinteraksi dengan sistem limbik yang merupakan asal reaksi adanya emosional. Yang ketiga pada usia 2 tahun. Di sini bayi mengembangkan mawas diri, emosi kesadaran diri, serta kapasitas lebih besar untuk meregulasi emosi dan aktivitas mereka sendiri. Yang keempat, yaitu pada usia 3 tahun. Di sini perubahan hormonal pada sistem saraf otonomik itu muncul bersama dengan emosi evaluatif. Nah, teman-teman, ada juga perbedaan emosi pada 3 tahun pertama anak usia dini.
itu ada 3 hal. Yang pertama itu adalah emosi primer atau dasar. Itu pada bayi 6 bulan pertama. Yang kedua itu emosi kesadaran diri, seperti rasa malu, empati, dan iri. Yang ketiga itu emosi evaluasi diri, berupa rasa bangga, rasa bersalah, dan rasa malu. Nah, teman-teman, demikianlah hasil pembahasan saya kali ini tentang perkembangan sosial emosional anak usia dini. Terima kasih dan mohon maaf akan kekurangan dan kesalahan penyebutan kata atau kalimat yang saya ucapkan.